Halo trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Perlu diingat bahwa channel ini kami buat bukan mengajak teman-teman untuk bertransaksi di platform manapun. Jadi channel ini hanyalah pengalaman pribadi pengalaman pribadi kami bertransaksi di option, khususnya menggunakan platform EQ Option yang menurut kami platform terbaik karena lengkap dia memiliki komplit sekali toolsnya dan sangat mudah digunakan, dengan catatan harus menggunakan internet yang stabil mungkin harus dengan menggunakan wifi agar bisa baik penggunaannya Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini berkembang Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like, terus Anda komen mana yang kurang ngerti, terus Anda subscribe juga, terus Anda share ke teman-teman Anda. Semoga bisa bermanfaat. Perlu diketahui bahwa trading option ini memiliki resiko yang sangat tinggi dan sangat berbahaya dan berpotensi menghabiskan Anda, berpotensi kehilangan dana Anda, sehingga Anda harus berhati-hati sekali dan harus banyak belajar dan menggunakan akun demo dulu sehingga Anda tidak mengalami sesat dalam bertransaksi ini Dan ini yang kita khawatirkan, teman-teman bukan mendapatkan cuan, malahan mendapatkan loss atau zonk dalam transaksi dengan menggunakan platform apapun menurut kami seperti gitu Oke, di dua video sebelumnya kita membahas tentang switching, yang kedua adalah kita membahas tentang martingale, dan yang ketiga ini adalah video saya buat kita khusus membahas tentang cut switching. Jadi beda switching sama cut switching beda Kalau switching itu kita mengcutnya sekaligus tapi kalau cut switching ini kita bisa melihat dari kondisi market kondisi market, apakah kita harus mengcut dulu karena memang psikologisnya beda. Ketika kita ada posisi merah posisi merah terus kita bertransaksi, itu beda dengan ketika posisi sudah dalam kondisi sudah menghijau Jadi tidak berlama-lama, jadi saya akan jelaskan, saya ulangi lagi bagaimana cara cut switching Biasanya cut switching ini paling cocok digunakan ketika kita bertransaksi dalam keadaan news news sedang berlangsung. Itu bagus sekali kita gunakan karena memang kita bisa memanfaatkan momentum news itu untuk bertransaksi jika kita salah arah posisi kita berlawanan dengan arah market arah market sebenarnya, karena memang pada dasarnya kita bertransaksi adalah follow the trend kita mengikuti tren yang ada. Kalau dia trennya up kita ngambil posisi beli, ketika trennya down kita mengambil posisi jual. Itu saja yang namanya juga trade trade adalah trading, trade adalah dari bahasa Indonesia adalah dagang, berdagang jual beli beli jual jual beli. Cuma membedakannya dengan futures trading ini adalah bisa bertransaksi dua arah jadi transaksi namanya two way transaction, artinya bisa kita menjual lebih dulu jika Anda merasa bahwa harga akan turun dan bisa membeli ketika Anda memiliki keyakinan bahwa harga akan naik kembali Sekarang saya akan jelaskan lebih detail bagaimana apa yang dimaksud dengan cut switching cut switch Oke. Jadi sini kita buka dulu whiteboardnya dulu jadi supaya biar lebih jelas teman-teman apa yang dimaksud dengan cut switching ini. Kita ganti dulu warnanya warna hitam saja biar lebih jelas Oke jadi tulis ini namanya adalah cut switch. Nah, ini yang saya jelaskan adalah memang basic sekali basic, tapi banyak orang yang masih belum paham walaupun sudah trading, dia tahunya buy sell tapi dia tidak tahu teknik trading teknik trading dengan menggunakan cut switching Ini tidak menggunakan indikator cuma memang keputusan kita yang cepat sehingga kita bisa meminimalkan risiko
meminimalkan risiko yang sudah ada sehingga dana Anda tidak habis begitu besar ya dari yang Anda harapkan. Oke, jadi cut switching ini, jadi kita meng-cut dulu posisi baru kita switch ya dengan yang berlawanan arah gitu ya. Contohnya begini, ini market, ini futuresnya diprediksi gini, presentnya ya, presentnya adalah Anda meyakini harga akan drop ke bawah sini, jadi tanda garis gini Anda meyakini drop, berarti Anda mengambil posisi sell ya. Wah, ini harga akan jatuh di level ini, Anda mengambil posisi jual ya, posisi jual ya. Contohnya posisi jualnya 0,10 lot ya. Contoh ini biar gampang hitungnya, berarti per pipsnya itu adalah $1 ya, per pipsnya ya. Pipsnya 100.000 US dollar ya, jadi per pipsnya adalah $1. Nah, setelah Anda mengambil posisi sell, ternyata harga naik ya, berbalik arah ya, tidak sesuai dengan arah market yang diharapkan, terus dia naik. Ketika ada position, Anda memutuskan saya akan cut switch. Jadi caranya adalah, contoh, ketika dia naik sudah di sini ya, Anda meyakini harga akan naik, Anda dengan cepat, katakanlah di sini 10 pip, berarti Anda di sini sudah minus 10 US dollar. Minus 10 US dollar di sini Anda, di sini Anda cut loss, di sini cut, namanya juga switching ya. Loss, terus di posisi yang sama juga ya, start dengan hitungan 1 detik, 2 detik Anda langsung mengambil OP, langsung namanya buy. Karena kita berbicara di news ya, news itu kan gerakannya cepat ya. Ketika ada news itu biasanya 1 jam pertama itu gerakannya sangat banter ya, banter banget, kuat gitu. Anda memutuskan untuk mengambil 2 kali dari 0,10, berarti Anda mengambil adalah 0,2 ya, Anda mengambil 0,2 lot. Ternyata benar, ketika sudah Anda nge-buy, jadi Anda sini sudah minus 10, ketika dia naik 5 pips saja, ini sudah kondisi Anda sudah plus 10. 5 kali 0,2 adalah 0,2 lot kan, ini per pipnya kan $2, berarti 5 kali 2 berarti 10. Di sini Anda sudah break even point. Ketika naik lagi 20 pip lagi ke atas ya, 20 pip, jadi Anda sudah memperoleh keuntungan. Yang ini sudah impas, yang ini ya, yang minus 10 sama plus 10. Di sini Anda sudah profit adalah jadi 20 kali $2, berarti Anda sudah profit $40. Simpel sekali caranya. Tapi kalau Anda memiliki keyakinan yang tinggi ya, keyakinan yang tinggi, dan Anda meyakini bahwa modal atau money management Anda cukup dengan trading plan yang sudah di-set gitu ya, Anda boleh menambah lagi 0,1 lagi. Jadi terserah mau 0,1, 0,5. Pokoknya Anda meyakini harga akan naik ya. Nah, disinilah biasanya kita bisa merecover ya kerugian yang sudah kita derita pas ya sebelumnya ya. Setelah di trading harian kita sudah minus $30 gitu. Jadi dengan cara cut switch ini ya, karena Anda menganalisisnya salah dan Anda memanfaatkan momentum news untuk mengambil profit, berarti Anda boleh menambah posisi 0,2 atau 0,10 atau 0,05, itu terserah dari Anda sendiri masing-masing. Anda strateginya bagaimana dan itu bisa bermanfaat buat Anda. Begitu juga ketika harga akan turun ya. Ini kita lihat chart turunnya begini. Suatu waktu Anda meyakini bahwa harga akan naik ya. Anda berarti mengambil posisi, Anda yang meyakini harga akan naik, mengambil posisi beli atau buy ya. Lainnya 0,2 lot ya di posisi tersebut. Terus ada news terjadi ataupun
bukan news juga ya, nggak mesti harus news. Karena kalau harus news itu enak gitu ya, banget gerakannya sehingga kita bisa puas ya, dengan psikologis Anda juga jadi membaik ya. Ketika buy ternyata harga turun kencang gitu, dia naik lagi, ketika dia koreksi lagi ke sini Anda mengcutnya di sini, ini di cut buy-nya, dan di posisi yang sama 2-3 detik Anda mengambil langsung posisi sell. Anda bisa memulai ketika Anda masih ragu, Anda bisa mulai dengan 0,10 dulu ya. Ketika dia sudah profit di sini, Anda boleh menambah lagi dengan 0,2 lagi. Jadi sudah di market ini sudah masuk. Jadi kalau ketika harga ini turun terus ini ya, sebanyak jumlah pip yang kita cut loss tadi, kan sini sudah break even point ya, break even. Ini masih Anda biarkan floating profit, berarti Anda bisa meraih profit yang lebih besar. Makin turun dia, makin banyak profit yang Anda peroleh ya. Jadi cuma itu aja perbedaannya. Jadi yang pertama tadi adalah kita membiarkan posisinya, kita hanya menambah OP 2 kali lotnya dari P awalnya ya. Dan posisi yang berlawanan arah. Yang pertama tadi adalah sell menjadi buy, tapi buy-nya sell-nya 0,1 lot, berarti buy-nya 0, biarkan terus itu naik sesuai dengan harapan dan arah market, dan Anda bisa memperoleh profit yang awalnya minus menjadi plus ya. Nah, itu yang diharapkan sama trader. Jadi memang cara seperti ini Anda harus terus mencobanya terus kembali ya. Jadi jangan patah semangat Anda mencobanya, karena yang namanya market kita tidak tahu ya, arah market itu dia mau naik mau turun hitungan detik pada hari itu kita nggak tahu ya. Kita hanya mengikuti saja tren yang ada. Jadi karena trend is the friend ya. Jadi trend is my friend ya gitu aja ya. Trend adalah teman saya. Jadi kalau berteman, ikuti saja teman. Nggak mungkin teman membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Yang namanya juga teman ya. Kecuali musuh pasti membawa kita ke jalan yang tidak benar ya. Makanya dibilang trend is, bukan trend is enemy, trend is my friend gitu ya. Ikuti saja trend. Insya Allah kita bisa meraih profit ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Apa saja, tanya saja. Yang video-video sebelumnya juga boleh, nggak mesti harus video yang kita tonton ini ada pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah segera tim akan menjawabnya ya. Jadi supaya lebih jelas semuanya dan teman-teman bisa cuan ya, bisa cuan kembali. Oke, sekarang kita coba aplikasikannya. Ini kita tutup aja. Kita aplikasikan dalam trading ya. Ini kita berhadapan dengan enaknya apa ya, gold aja deh ya. Ini gold karena memang banyak teman-teman yang trading gold ya, trading gold. Ini adalah time frame 1 menit. Ini kita lihat di sini kita mencoba bertransaksi dengan metode cut switching ya. Switching, jadi kita meng-cut posisi yang berlawanan arah dari arah market. Yang pertama adalah kita deteksi dulu trennya apa itu. Ketahuan ya tren si up. Anda boleh mengambil posisi beli ya, posisi beli. Nah, ketika begini coba kita yakini posisi beli, tapi kita punya keyakinan bahwa posisi masih akan naik ya, naik ya. Nah, ketika dia naik berarti kita mengambil posisi beli tentunya ya. Oke, contoh ini ya, contoh. Di gold itu minimal memang 1 ya, nggak bisa 0, ini. Oke, kita coba posisi beli ya, posisi beli. Ya. Nah, di harganya. Ini ditundanya diklik aja gini, dikali jadi hilang ya. Kita posisi beli ya sekarang. Oke, beli. Jadi kita dapat minima sepertinya agak lebar. Nah,
kapan kita akan mengcutnya? Jadi ketika harga turun terus ya, lagi dia melewati resisten, ini sebaiknya kita cut aja, kita posisi. Karena memang secara psikologis itu akan mengganggu trading Anda ya. Ini belum ya, ini masih minus 9. Kita ada target, katakanlah setelah dia membreak ini 18.13, lalu kita switch ya, kita switch menjadi sell ya. Nah, karena kita tidak tahu gerakannya cepat atau lambat, berarti kita bisa namanya pending order ya. Pending order adalah dengan cara kita arahkan di titik mana posisi yang akan kita ambil ya. Jadi kalau sini baik, kita switch dengan posisi sell ya. Ketika di sini posisi sell, kita klik aja ini Pak ya, kita klik terus posisi tertunda, terus jumlah lotnya kita kali 2 Pak ya. Kita kali 2 itu lebih efektif, kita kali 2. Nah artinya ketika harganya sudah menyentuh ini, mengambil posisi jual dengan 2 kali lipat, tinggal kita ketik jual pada posisi tersebut. Oke, setelah kita pasang posisi jual tersebut, berarti tadi kan saya bilang cut switch setelah ketika dia sudah minus, kita sudah minusnya banyak, ketika dia menyentuh ini berarti kita posisinya adalah posisi jual gitu ya. Kita harapkan harga akan terus turun ke bawah terus ya, kita harapkan begitu. Jadi ini kita pasang stop loss, stop-lossnya adalah di harga ini, di harga OP jual kita ini, di berapa ini? Kita pasang manualnya nggak Pak? 18.13 ya, 18.13. Jadi kita pasang aja di sini. Kita klik ini. Loh, ini sudah OP ya, kok bisa ter OP ini? Oh sorry, karena spreadnya ya udah nggak apa-apa. Jadi kita tunggu ini, posisi ini dia di sini, baru kita cut ya, posisi yang posisi jual ini, posisi beli minus 1.34 ini ya, 1.34 ini. Nah dia. Nah ini kita pasang stop loss, tambahkan stop loss di 11 aja ya, 18.67 kita okekan saja. Pasanglah stop loss. Nah yang di bawah ini baru kita pasang TP-nya, take profitnya gitu. Profitnya di mana? Katakanlah jauh-jauh sini, 18.09 katakanlah gitu ya. 9 berarti posisi jual ini nih. Posisi jual ini kita tambahkan profitnya. Klik ini 18.10.00 gitu, 10.0 kan udah, tinggalin aja, itu namanya cut switch ya. Kita mengcut posisi, terus kita langsung di atas ini kita delete langsung atau kita close, terus yang posisi ini terus berjalan sampai dia kena pada posisi taking profitnya gitu ya. Ini posisi taking profitnya ya, 18.10 ya. Nah coba kita lihat di market yang lain ya, lihat market yang lain. Ya, kita di euro dollar contohnya ya, euro dollar kita meyakini harga akan turun. Ketika harga akan turun, ya udah kita posisi jual saja, jual contohnya, langsung kita pasang misalnya di sini, kita posisi jual sekarang. Stop lossnya 10 pip ya, 10 dolar ya, atau di sini aja. Oke, 6 pips ya,
Berarti ini muncul nih 6,6 pips. Nah, kita punya analisa, wah setelah dia tembus ini harga akan naik terus gitu. Berarti kita pasang namanya buy stop di sini, pas di sini kita pasang buy stop di bawahnya sini. Ya, kita pasang posisi tertunda, berarti kita kali 2 di sini. Jadi 0,5 bisa juga, 0,5, 0,4 bisa juga. Terus kita jual pada itu, pada posisi ini. Nah, tetap setelah ini baru kita pasang stop loss-nya. Katakanlah setelah dia menyentuh ini, dia turun lagi, ya kena stop loss. Di sini aja lagi kembali 0537 ya, 0537. Berarti kita pasang aja di sini 0537 tadi mas ya. Yang tertundanya ya, tertundanya. Ini stop loss-nya 0537 berarti. Kita tambah 3 ya, 0537 3 1 05 stop loss-nya ya 0557. Nah ini baru benar stop loss. Oke ya, sekarang sudah semua pasang. Ini emas masih minus $2 ya mas. Kalau kita lihat emas di sini dia belum kunjung turun memang ya, masih ya, itu terus sembunyikan dulu posisi. Nah kalau sudah begini kita hanya menunggu saja ya, posisi tadi cut switch ya. Jadi yang satu kita cut loss. Kenapa? Tujuannya untuk mengurangi beban psikologis kita ya, ketika kita mengambil posisi. Misalnya ada merah biasanya terbebani kita. Di sini hanya waiting saja, karena kita ketahui bahwa trading itu adalah jadi trade itu ya, instrumen atau komponen dari trading itu ada 2 ya. Pertama adalah waiting, kedua buy, yang ketiga buy ataupun sell. Buy dan sell itu nilainya hanya 10%. Sedangkan waiting, menunggu, hanya 10%. Jadi intinya lebih banyak waktu untuk menunggu daripada untuk membelinya ya. Misalnya kita mengklik itu 1 detik, di 9 kalinya kita menunggu. Kita memikirkan sesuatu untuk mengklik itu selama 10 menit, berarti 90 menit kita menunggu. Biasanya begitu ya. Jadi memang ketika kita trading, kita mengambil OP itu sebentar aja, klik udah. Menunggunya itu menunggu, kita akan menunggu cut loss ataupun menunggu sampai dia profit. Jadi cuma ada 2 pilihan saja, jadi nggak banyak pilihan kita bertransaksi. Jadi trading itu hanyalah menunggu. Jadi memang Anda harus bisa. Nah ini sudah kena stop loss ya mungkin ya. Nah euro dollar ini kita sudah rugi tadi nih. Nah itulah ya contohnya. Jadi dia kena stop loss, baru dia turun lagi kembali. Gak apa-apa, jadi ini kan saya hanya memberikan contoh aja kepada teman-teman bagaimana cara bertransaksi dengan menggunakan cut switch tadi ya, cut switch. Karena simple sekali caranya, dan ini Anda harus mengulang-ulangnya khususnya di akun demo dulu ya. Jangan Anda beranjak ke akun real, karena memang resikonya besar ya bagi umur akun Anda sendiri. Jadi jangan coba-coba ya Anda bertransaksi tanpa menggunakan trading plan dan money management ya, karena itu akan bisa membahayakan uang Anda ya. Jadi saya harap teman-teman semua bisa paham ya, bisa paham bahwa bertransaksi di
option ataupun menggunakan platform lainnya, itu sangat berbahaya jika Anda tidak dibekali dengan teknik trading dan psikologis dan money management yang kuat ya, manajemen yang teratur. Pada dasarnya trading ini hanyalah melawan diri Anda sendiri ya. Nah, aktivitas di transaksi ini hanya menggunakan sell dan buy saja ya. Dia naik atau turun ya. Yang jelas dia ke kanan ya, nggak mungkin dia ke kiri ya. Pasti ke kanan. Kita ngopi dulu ya, kita ngopi dulu. Tentunya temannya ngopi adalah Rob ya. Nikmati saja hidup ya. Jadi bagi teman-teman, mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share ya, agar channel ini tetap berkembang dan kami semangat ya membuat videonya, karena kalau sudah dimonetize itu kita dapat penghasilan ya. Jadi penghasilan itu bisa kita gunakan peremajaan alat-alat untuk di YouTube ya khususnya ya. Karena sekarang zaman ini canggih sekali ya, udah ada 4G ya, ntar lagi 6G, 7G ya, dan seterusnya. Itu akan sangat membantu ya, membantu. Yang namanya juga teknologi itu harus benar-benar kita ikuti terus, jadi kita jangan tertinggal dengan teknologi yang ada ya. Nah, ini sudah -3 ya. Tadi kita terus menunggu ini waktunya. Coba kita ulangi lagi ya di dolar yen ya. Dolar yen saya di sini. Kita menganalisis bahwa dolar yen ada potensi kenaikan ya, potensi kenaikan. Jadi ketika ada potensi kenaikan begini, kita nggak tahu ya ke depannya sana. Jadi yang namanya trading di detik ini adalah present, ini adalah past ya, dan yang depan ini adalah futures ya. Makanya trading forex itu ataupun yang berhubungan dengan candlestick ini, ketika dia live chart ya, makanya dibilang futures ya. Futures kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan nih. Bentuk candlenya apakah begini, apakah dia langsung naik ke atas, apakah dia naik ke sini terus dia turun lagi ke sini, apakah dia sideways terus gitu. Jadi kita nggak bisa tahu ya. Yang kita tahu hanyalah meminimalkan risiko berapa yang akan kita tanggung ya ketika kita OP, dan kapan kita harus stop, kapan kita harus mulai ya. Nah, itu yang penting. Sebenarnya bukan sekedar hanya teknik saja. Teknik itu, strategi itu hanya itu nilainya hanya 15% ya dari total sukses trading yang nilainya 85%, yaitu money management dan psikologis. Money management itu adalah mengatur total lot yang harus kita masukkan ya ke market ya dengan jumlah modal yang kita punya, sedangkan psikologis adalah tingkat kesabaran Anda, tingkat keserakahan Anda ya, tidak terpengaruh sama orang lain ya, selalu panik ketika harga bergerak kuat turun ya, terus Anda tidak menggunakan stop loss ya, terus banyak sekali. Jadi semua itu sebenarnya ada dalam diri Anda masing-masing. Kalau Anda tidak bisa mengekspornya, Anda tidak akan bisa. Oke, untuk dolar yen kita memprediksi harga akan masih naik ya. Ketika harga akan naik, apa yang akan kita lakukan ya, kita akan mengambil posisi beli ya, posisi beli. Langsung aja klik beli ya. Ini lotnya juga kok gede banget ya, 3,2 lot. Wow. Saya tadi tidak periksa. Nah, ini psikologis itu seperti gini, kita tidak mengecek posisi lotnya ya. Ini sangat besar dan ini berbahaya. Kalau dia turun terus, ini modal kita bisa habis ya. Ini sudah -41, ini 38 ya. Jadi memang Anda harus teliti ya. Nah, ini karena memang saya pinginnya ada durasinya ya, karena kita membuat rekaman ini, jadi saya tidak mengecek ya. Tapi kalau Anda merasa khawatir, Anda langsung cut loss aja, nggak apa-apa. Ini merupakan file ya, kesalahan yang sering terjadi memang ya di manapun ya. Kita wajari saja, kita maklumi saja,
karena bertransaksi ini memang menggunakan, ini yang saya bilang resiko tinggi. Kita lupa mengganti ini tadi ya, mengganti jumlah lotnya ini seharusnya ya 0,1 lah ya, jangan sesuai dengan modalnya Anda ya, karena ini kan video untuk latihan atau untuk untuk belajar. Jadi jika ada risiko-risiko yang terjadi dalam bertransaksi ya memang Anda harus paham ya, begitu ya. Ini kalau sudah plus ini kita cut aja ya, karena berbahaya ini ya. Di garis ini kalau sudah mendekati di atas ini udah bisa kita cut confirmation ya. Coba ini sedikit lagi, sedikit kencang dia ke atas, langsung kita plus ya, atau minimal minusnya berkurang. Karena kita ketahui bahwa dolar yen sekarang gerakannya memang sangat mengerikan ya, horor ya buat teman-teman semuanya. Time frame 1 menit jadi gerakan terus menit 5 memang gerakan gitu. Nah ini market sudah masuki market Eropa memang. Kalau dia sudah melewati low-nya ini ya kita saja ya. Mungkin cari di momen-momen lainnya gitu ya Pak ya. Jadi jangan berputus asa. Kalau kita mau bertransaksi ini harus benar-benar melihat resiko dulu, risknya berapa yang harus saya terima gitu ya, saya trading. Jadi jangan hanya melihat profit saja, Anda harus juga melihat risiko yang harus Anda terima aja. Ini turun terus ini, kita cut aja ya. Tinggal kita konfirmasi aja nih. Satu candle dulu, close candle dulu, satu close candle baru kita klik ya. Kemudian candle berikutnya dia ini naik, baru kita cut. Tadi 3,2 lot loh. Nggak benar itu nggak sesuai MM. Tapi kita nggak ngecek tadi, nggak ngecek berapa dulu OP-nya dulu ya. Tunggu dulu aja, kita wait sekitar 1 menit lagi, tunggu candlenya close dulu ya nih, dan benar-benar naik ke atas. Kita dulu, sistemnya belum di break di sini, support di break ini baru status ini dia. Nah terbatu seperti tadi ya, gerakan yen memang kuat sekali tadi, setelah dijatuh langsung naik nih sekali seperti ini tadi nih, yang kita profit tadi banyak dari sini 100 pips ya, 100 dolar maksudnya, 100 dolar lebih. Dihilang semua nih profit kita hari ini nih, karena kita salah klik ya, kita nggak ngecek dulu jumlah lotnya. Itu memang Anda harus teliti ya. Anda takut namanya fear on miss moment ya, miss. Kita takut kehilangan momen, kita buru-buru sehingga lotnya juga besar gitu ya. Jadi itu merugikan bagi Anda gitu ya. Lagi trading di forex ini kan cepat sekali gerakannya. Apalagi kalau ketika ada news, itu memang benar-benar ya kita kelabakan memang dan panik. Itulah salah satu masuk di psikologis ya. Jadi kita tunggu terus, mudah-mudahan 3 menit ke depan ini candlesticknya bisa naik ya, bisa naik lagi, kita bisa cut posisinya ya, dan kerugian nggak begitu besar ya. Hitungan saya ini harga akan naik dulu ya, dulu minimal dia mencapai ke area sini ya. Ini karena ini durasi waktunya terbatas, jadi kita harus cut ya segera ya, harus cut segera ya, karena memang keterbatasan waktu ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan ajukan atau ketik di kolom komentar. Bagi teman-teman yang kurang begitu paham maksudnya apa ini Pak, jadi bisa Anda nanti segera tim kami akan menjawabnya. Nah yang namanya juga belajar, kita harus benar-benar paham ya. Jadi hanya
ya, dan kita harus mengikuti terus metode-metode transaksi yang ada sehingga tidak merugikan kita semua. Ini mungkin 43 tadi sempat 29, kita konfirmasi aja tadi di hack. Tadi sempat minus 120 tadi ya. Minus 40 ya, nenek dikit dulu lah ya, baru kita cut ya. Sayang kali ini setelah klik aja tadi, bisa jadi ini terjadi profit, ini bisa jadi ya. Candlenya 53, tunggu candle naiknya dulu sekali. Nah itu dia EPS 56, 57, 46, lagi 62 dia. Nah ini dia sudah kena pita 20 nih, memang sebagai resistannya ya. Kalau dia break biasanya dia akan naik terus ke atas. Ini kita korbankan aja $100 lagi, kalau seandainya dia jatuh nggak apa-apa ya, kita cut $100. Nah uangnya adalah kita bisa mendapat profit ya. Jadi kita berbagi risiko aja, kasih kenaikan dengan potensi penurunan itu mana yang lebih besar ya. Kita tunggu close candle ini di sini. Jadi kalau dia mencapai 100 lagi itu kita cut. Itu harus Anda sistem gitu ya, artinya Anda harus yakin dengan keputusan Anda, dan yang namanya rugi kan bisa kita kejar kembali ya, daripada dalam kondisi seperti ini kita tidak ada keputusan apakah menunggu, apakah langsung meng-cut ya. Kalau kita cut terus dia naik kencang ya kita akan menyesal. Tapi memang kita harus ada batas toleransi, di mana angka berapa minus berapa dolar kita harus meng-cut ya dalam posisi kerugian gitu. Jadi jangan kita serta-merta hanya tidak memperhitungkan semuanya. Nah ini minusnya sudah berkurang jadi minus 27 tadi, 22, 19. Nah ini sudah profit, ini kita cut aja. Aduh, telat ya. Tadi sudah banyak tadi profit karena dia namanya lot gajah ini ya, full lot namanya. Ya nggak apa-apa. Oke, mungkin sekian dulu aja video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi ini bukan ajakan untuk bertransaksi, jadi hanya pengalaman pribadi dan membantu teman-teman mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya yang bertransaksi di option trading sehingga tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Sekian, terima kasih. Wassalam.